Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam ini topik kita masalah e-commerce. Nah, e-commerce ini nanti tergabung di dalam itu sebenarnya e-bisnis, e-marketing, internet, ya, dan apa yang terjadi di saat sekarang. Ya, cuman namanya e-commerce itu khusus untuk perdagangan aja. Tapi sekarang ini sudah menjadi suatu kenyataan bahwa di dunia internet merupakan sarana untuk penunjang aktivitas yang namanya perdagangan, ya, pendidikan, e-education atau e-learning, semuanya sudah berbasis elektronik. Nah, jadi mau tidak mau kita harus berpacu dengan keberadaan itu. Ya, seandainya belum tahu atau masih kurang paham, nah, Anda harus optimalkan. Karena dadakan semuanya saat COVID, semuanya harus serba internet. Nah, keteteranlah semuanya lah, baik perguruan tinggi yang belum mampu atau mahasiswa yang belum mampu dan segala macamnya. Termasuk perdagangan pun juga sudah memacu seperti itu. Ya. Nah, jadi lambat laun segala satunya berputar dengan cepat. Oke, kita lihat slide saya tentang ini e-commerce itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya bahwa e-commerce itu merupakan suatu teknologi informasi yang merupakan dalam perdagangan elektronik topiknya. Nah, kalau kita lihat sebuah definisi bahwa e-commerce dia menggunakan fasilitas komputer untuk melakukan operasi dalam kegiatan internal atau eksternal. Di sini dilihatkan kalau internal meliputi bidang apa? Keuangan, marketing, manufacturing, dan lain-lain. Kalau eksternal nantinya siapa? Nah, kalau Anda di luar kampus berarti mahasiswa, ini orang tua Anda. Kalau perusahaan atau perdagangan, konsumen, supplier, pemerintah. Nah, kira-kira itu yang merupakan sebuah definisi yang ada dalam buku MacLeod gitu. Nah, sekilas Anda juga bisa melihat e-commerce itu adalah suatu perdagangan elektronik di mana orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan perusahaan tersebut, ya, atau organisasi tersebut. Nah, itu dia dalam sebuah definisi yang bisa kita simpulkan. Nah, berikut kalau kita lihat ini areanya, ya. Nah, area lingkungan yang melakukan terhadap fungsi dan tanggung jawab bagian yang dalam tabel matrik ini, kalau SDM, ya, human information, ini meliputi ini nantinya. Nah, kalau yang vertikal ke bawah, nah ini meliputi siapa saja, ya. Nah, konsumen, supplier, stockholder, government, financial community, global community, competitor. Nah, masing-masingnya tentu punya bentuk jabaran pekerjaan atau lingkupnya, atau kalau kita lihat dalam bentuk matrik, konsumen itu akan berhadapan dengan apa ya dalam sumber daya informasi apa, nah, terutama keuangan dan pemasaran. Nah, kalau supplier gimana? Layanan dan pemabrikan. Ya. Nah, sementara stakeholder itu tergantung kepada keuangannya. Nah, kemudian labor union ini tenaga pekerjanya, ya, itu sebagai research dan pemabrikan. Ini SDM-nya, ya. Kalau dibilang buruh kasar sekali, tapi tenaga pekerjaannya. Nah, kalau pemerintah meliputi semuanya, ya di bagian keuangan kalau tidak diawasi oleh pemerintah nanti terjadi monopoli. SDM kalau tidak diatur, jangan-jangan nanti dibayar upah murah. Nah, makanya ada UMR. Layanan juga. Nah, kalau tidak layanan itu ada penguasa tunggal nanti. Pemabrikan juga adanya aturan dalam pemabrikan, apakah keselamatan kerja dan segala macamnya. Kemudian pemasaran juga. Nah, kalau enggak, orang seenaknya aja memasarkan barang yang gratis atau yang bagaimana. Nah, itu semuanya
pemerintah mengikuti campur tangan ini semuanya. Ya, kemudian masyarakat community ya ini bergerak dalam bidang keuangan. Jadi kalau kita lihat ini perbankan ya dan sederetan itu. Nah, lalu global community ini kelihatannya kosong, tetapi bukan kosong. Jadi masyarakat global itu juga akan menindaklanjuti ke semua seperti yang ada di dalam government ini. Nah, kemudian kalau kompetitor itu berada di dalam SDM-nya sebagai resource-nya dan sebagai pemasaran. Nah, jadi kompetitor tentu akan bersaing dengan marketingnya nanti. Nah, tentu ya kalau Anda lihat di Padang, saya heran juga sekarang orang serba berpacu membuat marketing ini kopi, warung kopi kebanyakan tempat-tempat mejeng minum-minuman semuanya sedikit-sedikit namanya kopi. Ya, tapi kopinya macam-macam. Termasuk juga ayam setan, ayam apa lah namanya saya nggak tahu, banyak sekali. Ya, nah itu trik-triknya aja. Padahal juga ayam kan, rasa aja yang dibedakan. Oke, itu dia areanya. Kita lanjut. Nah, kemudian manfaat dari e-commerce itu apa? Nah, biasanya e-commerce itu akan mempengaruhi layanan. Itu semacam layanan spesial kepada konsumen. Nah, kalau dulu itu wow sekali ya. Kalau sekarang ini suatu hal yang biasa. Nah, di Bali barang diantar ke pintu rumah. Nah, itu bukan suatu hal yang aneh lagi zaman sekarang. Nah, itu sudah pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat cerita-ceritanya sudah banyak pula jasa antar jemput itu. Nah, seperti Tiki, Kargo, apa yang semasa Kargo lah. Nah, JNE. Nah, bahkan Shopee itu juga memberikan layanan-layanan yang seperti itu. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh relasi supplier dan financial community, masyarakat keuangan. Nah, ini juga berhubungan dengan perbankan. Orang sekarang tidak mau selalu dengan bayar uang tunai. Nah, tapi karena kita kurang yakin, kebanyakan kita belanja itu COD, lah tiba barang baru dibayar. Orang takut kita, tak kicuah. Nah, kalau di luar negeri enggak, bayar dulu baru barang nyampe. Tetapi di luar negeri itu barangnya sudah paten yang datang. Nah, sama Jawa di Indonesia, orang Indonesia kok cok tak kicu aja, Pak. Bisa lihat di iklan ranca, tiba di Bali, tiba di rumah, wah banyak saja jadinya. Nah, jangankan Anda, saya juga pernah mencoba, tetapi hasilnya ya begitulah keberadaan kalau ini. Jadi sehingga kita ragu-ragu dan tidak percaya lagi. Kemudian juga manfaat dari ini juga meningkatkan semacam pengembalian dari stockholder, kepemilikan dan ke investasi. Nah, ini juga tetapi tentu tidak diukur dalam 1 tahun ya. Tentu minimal 3 tahun ke atas baru bisa meningkatnya pengembalian stockholder dan owner investasi tersebut. Berikut. Nah, kendalanya apa? Nah, kalau dulu biayanya cukup besar, tapi sekarang orang biaya pengiriman yang sekian itu tidak perlu diperhitungkan. Bahkan ada jasa yang menggratiskan. Kalau belanja sekian, dia gratiskan. Nah, itu salah satu taktik atau strategi dari marketing. Nah, kemudian kendalanya security. Nah, security sekarang juga sudah ada yang paten, tapi tetap saja yang kebobolan juga selalu ada. Cuman pesan saya kepada Anda, tolong hati-hati juga dengan layanan SMS, WhatsApp, bahkan kemarin saya juga dapat iklan bantuan BPJS 3.550.000. Nah, itu ada yang dapat enggak kira-kira mahasiswa? Yang dapat, Reno, mau dapat enggak? WhatsApp yang sudah kerja? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu pemalsuan itu. Kecuali yang dulu di akhir tahun, ya 2 tahap itu memang ada. Terus sekarang ditambah-tambah kan? Iya, Pak. Nah, sudah itu begitu kita klik, tolong dikirim itu ke 10 orang. Nah, itu kan sudah tidak benar lagi. Iya, nah, benar, Pak. Jadi hati-hati zaman sekarang ya seperti itu. Ya, terlalu banyak. Oke. Jadi kemudian juga dipengaruhi keberadaan software. Nah, keberadaan software ini juga terkadang-kala menjadi kendala. Contoh, kalau saya mengirim file dalam bentuk WinRAR, Pak, saya nggak bisa buka, Pak. Sebenarnya bisa buka, Anda harus download dulu WinRAR-nya. Jadi supaya software itu compatible.
Dan ada juga pengaruhnya kepada hardware kita. Ini karena kebetulan kendala software aja yang disebutkan. Ya, jangankan Anda, kadangkala saya sendiri juga baik di HP maupun di laptop. Ya. Nah, lalu mengatasinya tentu kita cari yang compatible. Oke. Nah, di era zaman sekarang, nah, ini sebenarnya tidak sekarang lagi ya. Kalau ini sudah duluan sebelum COVID itu sudah ada. Cuman sebelum COVID orang masih belum seberapa menggunakan itu. Ya, belum begitu booming seperti sekarang. Kalau sekarang tak heran kita lagi. Ya. Nah, jadi perkembangan ini cukup spesifik sekali, baik software dan semacam perancangan sistem yang digunakan di internet, ya, dengan menggunakan browser. Kemudian membuat suatu interface untuk konsumen dan partner electronic commerce tadi. Sekarang penjualan e-commerce itu bisa saja nanti apa istilahnya C2C, B2C, B2B. Nanti ada lagi perkembangannya, keterangannya. Nah, jadi itu kira-kira bentuk era e-commerce itu. Ya, kalau Anda yang sifatnya konsumen to konsumen bagaimana? Kalau konsumen to by business gimana? Ya, itu nanti lihat. Nah, kemudian kita harus melakukan seleksi dari electronic commerce itu dalam bentuk apa? Strategi, metodologi, dan teknologi. Nah, dari yang tiga ini apa yang perlu Anda ketahui untuk e-commerce ini? Teknologi juga sangat nomor satu. Nah, lalu pendukungnya nanti metodologi, baru strategi. Ya, kalau dulu strategi dulu, metodologi dulu, baru teknologi. Kalau sekarang kita balik, teknologi dulu. Nah, kenapa? Karena nanti serapan dari yang kita strategikan dan kita metodologikan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, makanya sekarang selalu ada pesan keluar, seperti saya itu bermain di Gojek dan di Grab, tolong diupdate ananya lagi, katanya, aplikasinya. Nah, diupdate itu dalam artian dia menambah aplikasi dan mengupdate teknologi dan lain-lainnya. Bahkan strateginya juga dia robah. Nah, coba Anda sebagai pelaku itu juga bisa melihat nantinya banyak hal-hal yang seperti itu. Ya, zaman sekarang seperti transportasi itu bukan hanya Grab dan Gojek saja, sekarang sudah banyak. Ada yang Maxim, ada yang InDriver, ya. Nah, itu sudah banyak di Indonesia terutama. Oke. Nah, lalu strategi bisnis plan itu meliputi apa saja? Nah, kita kalau lihat alur panah ini, ya, kalau di sini di dalam ini ada proses penggunaan metodologi, siklus hidup sistem seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian bisnis proses desain, bagaimana kita merancang proses bisnis kembali. Nah, itu suatu strategi bisnis plan. Lalu bisa kita lihat dari masukan, kalau kita menggunakan intelijen bisnis, perlu proses apa lagi? Nah, ini strategi, ya, strategi di sini. Kalau di sini metodologi. Nah, jadi di awalnya kalau kita lihat proses awalnya ini ada penggunaan strategi, kemudian interorganisasional, dan ED, Electronic Data Interchange. Ya. Nah, ini kalau di awal, kalau kita awal proses. Kalau di tengah tadi sudah saya jelaskan. Lalu dari yang dua ini perlu penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi tersebut bagaimana? Itu yaitu yang secara langsung. Nah, kemudian nilai tambah dari jaringan yang perlu kita ukur zaman sekarang. Nah, tepatnya itu dengan apa? Internet itu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami di dalam penggunaan teknologi e-commerce ya. Nah, dan hasilnya itu akan menunjukkan suatu keuntungan kompetitif. Nah, ini pembahasan dari seleksi dari e-commerce yang menggunakan teknologi, metodologi, dan strategi. Good. Ada pula yang kita kenal intelijen bisnis. Nah, ini sesuatu apa ini? Cara atau metode. Yaitu bagaimana kita mengembangkan sesuatu pengumpulan data yang sederhana tentang pengumpulan kompetitor. Nah, dan juga elemen-elemen yang terkait di dalam lingkungan bisnis intelijen tersebut. Nah, tentunya
Anda sebagai user atau konsumen, nah tentu akan masuk di lingkungan elemen ini nantinya. Nah, lalu sebagai supplier dan stockholder, dia akan melakukan ini, bagaimana kompetitor data gathering itu. Nah, itu akan melakukan survei, ada yang surveinya manual, ada yang surveinya berbasis elektronik, yang dikenal dengan EDI, Electronic Data Interchange tadi. Ya. Nah, itu kira-kira di dalam satu bisnis intelijen. Nah, kalau kita lihat tugas dari intelijen bisnis tadi, dasarnya ada 5. Apa itu? Ini tolong diingat simbol ini, karena sudah saya ajarin simbol-simbol ini. Ini sebagai data dokumen, ya, data dokumen. Lalu kita proses, yaitu proses kumpulan data. Ingat simbol kode gambar ada artinya ya. Lalu diambil dari data. Data itu bisa jadi database atau dari data komputer. Nah, ini di sini. Makanya menuju panas begitu. Lalu setelah dikoleksi, lalu di proses selanjutnya dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi kita analisis data yang dievaluasi tadi. Kemudian keempat, kita lakukan penyimpanan data secara intelligence. Nah, intelijen ini dengan suatu cara yang bisa menunjukkan nanti suatu hasil yang baik atau sesuatu kepakaran. Nah, dan muncullah suatu proses yang dikenal dengan decimal intelligence. Nah, baru keluarlah data yang diolah tadi sehingga semacam data yang sudah intelligence. Ya, jadi data yang sudah bisa disajikan dengan berbasis teknologi tadi. Nah, ini 5 tugas dari intelijen bisnis ya. 1, 2, 3 tadi tolong diingat. Nah, kemudian kita tidak akan bisa meninggalkan eksternal database. Nah, bagaimanapun dan apapun ya, di dalam e-commerce bahwa database itu sangat penting untuk menyajikan informasi baik secara virtual ataupun secara langsung dengan banyak subjek. Ini contoh, mungkin kalau Anda mendengar dan melihat, nah dulu Yahoo itu paling banyak dikunjungi orang, tapi sekarang orang sudah beralih kepada si Google. Google lah yang merajai sekarang. Ya, sementara lainnya Dow Jones, ya, LexisNexis, termasuk apalagi UC browser, banyak saya tidak hafal semuanya. Sekarang lagi ngetren dan pop itu adalah Google, karena di Google itu lengkap semuanya. Dia menyajikan serba yang gratis. Kalau yang ini banyak keterbatasan. Dulu yang terkenal dengan Yahoo itu Yahoo YM, Yahoo Messenger. Nah, sekarang sudah dilibas oleh Facebook semuanya. Ya, dengan WhatsApp-nya. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa eksternal database itu yang juga mempengaruhi, yaitu database itu sedikit agak lebih mahal dalam memberikan layanan data yang menunjukkan suatu research yang baik gitu. Ya. Jadi kalau Anda mencari riset atau penelitian, makanya mencari jurnal itu kalau di internet begitu mahal, kalau yang aslinya, ya kalau dapatkan yang aslinya, kalau yang free itu kita ada keraguan ya, untuk masalah research. Nah, jadi bisa berbayar tapi melalui kampus biasanya. Nah, itu yang terjadi di dalam satu kampus. Ikut search engine, nah, namanya mesin pencari. Kalau boleh saya tahu, Reno, Jeffrey, Pausyah, kamu menggunakan browser apa yang paling sering? Search engine apa? Google, Pak. Oh, saya pakai apa, Pak? Chrome, Pak. Chrome, Google Pak. Chrome. Ya, Chrome. Chrome. Kebanyakan Chrome ya? Ya. Ya, itu memang yang lebih bagus sekarang. Nggak tahu kenapa dia ringan atau gimana, atau aksesnya cepat. Nah, itu yang menunjukkan. Tetapi kalau kita mencoba dengan berbagai macam cara, mungkin juga si Yahoo, si Size, Alta Vista, Hotbot, Dicos, WebCrimble, ya mungkin juga baik sebenarnya. Tapi karena di Indonesia orang kecenderungannya pakai si Google, ya, atau Chrome tadi, ya. Nah, tapi coba aja ini juga sekali seperti saya begitu menghidupkan internet, Yahoo yang muncul dulu. Nah, itu tergantung mungkin settingan komputer juga bisa kita olah seperti itu. Oke, nah itu search engines.
Kemudian Mozilla gimana Pak? Sama ya, Pak? sama. Ya karena kebiasaan kita Kalau pakai Mozilla apa? sama. Ya kebiasaan kita. Makanya saya nanya tadi mana, saya tidak melarang juga. Tetapi Anda kalau bisa coba semuanya, jadi enak juga. Ya. Nah, karena habit kita sudah terbiasa seperti itu ya. Seperti di HP Android, kita pakai apa? Play Store. Mungkin ada tandingan Play Store mungkin. Karena sudah terbiasa Play Store aja yang menyajikan kan. Nah, itu mungkin suatu hal yang harus kita pahami juga. Oke, internet extranet sudah saya cukupkan situ. Lanjut, ini saya cut aja. Nah, tadi masalah Edi sudah saya singgung bahwa Kenapa nggak dibahas yang IOS tadi, Pak? saya rasa itu tidak begitu penting hubungannya, makanya saya loncat aja. Oh gitu ya, Pak. Ini slide-nya terlalu panjang ini, makanya saya tidak begitu membahas semuanya. Kalau mau baca di buku nanti silakan, buku putih ya, buku putih yang MacLeod. Nah, Edi tadi juga sudah saya singgung bahwa dia semacam data yang secara direct dengan komputer to komputer. Jadi dari komputer satu ke komputer lain yang dilakukan transmisi di antara banyak perusahaan, ya, yang bisa dibaca dan terstruktur. Nah, apa yang biasa Anda dengar perusahaan-perusahaan seperti itu? Cobalah Anda cek nanti, ya, apakah antar kampus ada enggak? Nah, atau antar perusahaan apa yang sering Anda buka? Ya, tapi semuanya itu juga mempunyai direct yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, mungkin database obat juga ada. Ya, sebenarnya kita itu tergantung kebutuhan yang banyak. Nah, makanya itu yang terjadi. Kalau Anda sebagai mahasiswa sekarang apa yang Anda lihat? Apakah masih banyak melihat main game? Nah, padahal zaman sekarang bukan game yang harus kita perhatikan, tetapi ya bagaimana hubungan komputer Anda dengan komputer saya bisa terkonek secara langsung, atau data-data bahan saya bisa Anda ambil. Ya. Nah, jadi seperti di kampus fasilitasnya menggunakan Moodle. Nah, kenapa Moodle? Ya itu salah satu pilihan yang gerak cepat kemarin itu, dan ternyata juga masih ada kendala-kendala. Jadi semuanya kurang dan lebih tentu selalu ada, ya. Apalagi situasi geografis di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, kita dilingkari oleh pegunungan dan perbukitan yang banyak. Jadi daerah kita itu masih banyak yang belum punya satelit jaringan yang sampai ke pelosok seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat jenis linknya, ini ada yang supply, ada yang konsumen, ada yang transaksi. Nah, ini semuanya tentu otomatis tergantung kepada kegiatan kita. Nah, kalau dalam perdagangan tentu butuh supply dan konsumen dan transaksi. Nah, kalau linknya dengan pendidikan, nah apa yang Anda butuhkan? Nah, tentunya sumber daya site-nya dari lecture, mahasiswa, student, kemudian PBM-nya itu bagaimana? Nah, itu kalau dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian dalam EDI juga terjadi semacam adanya vendor stock replacement. Jadi bagaimana nanti si vendor itu menyediakan stok yang bisa terukur dan teruji. Nah, kemudian selain dari itu juga kita harus mengenal ini electronic fund transfer. Nah, bisa kita melakukan transfer uang. Seperti bank-bank sekarang sudah berpacu juga yang seperti itu ya. Kalau mungkin semua bank sudah ya, Bank Nagari sudah yang Sumber itu. Kalau ya, saya kira bank pemerintahan sudah semuanya. Cuman kita belum coba semuanya ya. Kalau saya tidak juga semuanya mencoba, tetapi sudah, itulah konsepnya untuk electronic fund transfer lewat mobile atau lewat apa istilah lainnya yang sebangsa dengan ini. Oke. Nah, ini semacam bentuk format yang terjadi dari suatu supplier ke pabrik. Nah,
Nah, ini alirnya. Kalau dari pabrik ke sini, ke supplier, apa yang dilakukan? Request permintaan harga, kuota harga. Lalu dari supplier ke pabrik, price quote. Juga apa namanya nih, kuota harga, menunjukkan kuota harga. Kemudian ada apa lagi? Nah, semacam order. Ya. Kemudian mengetahui PO yang diterima dari suatu pabrik. Nah, kemudian juga memberikan invoice. Nah, ini yang terjadi dalam bentuk data EDI itu perjalanan dari supplier ke pabrikan. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di Indonesia mata rantai produk ini cukup panjang ya, sampai di daerah kita pun itu cukup panjang. Jadi yang langsung dari pabrik ke konsumen itu belum berapa. Itu pun ada aturannya. Contoh saja, bisa enggak Anda beli semen ke semen Padang langsung ke PT apa? Ke Indarung. Bisa enggak beli langsung ke sana? Bisa enggak beli 1 sak atau 10 sak ke Tidak lah, Pak. Enggak bisa. Nggak bisa, Jadi Pak. itu. Nah, itu dia mata rantainya yang terjadi ya. Ke agennya, Pak. Ya, ke agen baru bisa. Jadi kan masih ada lagi agen itu, ada lagi subagen, macam dia Ya, panjang. ada pengecernya ada. Ada pengecernya lagi. Oke. Ini tidak usah dalam bentuk invoice-nya, sampai invoice tadi. Nah, ini mapping software yang ditranslate ke dalam sebuah data, bentuk formatnya seperti apa. Nah, jadi ini dalam bentuk sistem komputer ya, yang secara direct tadi di dalam format EDI, Electronic Data Interchange. Ini dari pabrik komputer, ya. Nah, ini pabrik komputer juga yang menerima. Nah, ini aplikasi software, mappingnya dengan software, dengan ini. Jadi ini dari pabriknya mengirim dan menerima pabriknya lagi. Nah, maksudnya apa itu? Jadi ada beberapa komputer yang dihubungkan, nah, sehingga bisa pengiriman data itu dalam bentuk aplikasi software dan mapping software yang sama. Nah, itu kalau kita aplikasikan, ya, PBM ini kalau kita aplikasikan dari suatu dosen ke dosen lain atau dari mahasiswa ke dosen atau sebaliknya. Nah, contoh, Anda juga terpaksa menggunakan Zoom kan? Nggak mungkin saya menggunakan Zoom, Anda buka dengan Google Meet, tidak akan mungkin. Nah, itu kan tidak relevan dia. Oke, saya lanjut. Nah, lalu tingkatan dari EDI itu implementasinya gimana? Ada yang level 1 user, ada yang 2 user, ada yang 3 user. Nah, kalau 1 gimana? 1 transmisi yang dikirim dengan semacam batasan partner perdagangan. Kalau 2 tentu lebih ya jumlahnya. Jadi sudah pasti bedanya 1 atau lebih, kalau 2 ya pasti banyak, kalau 3 apalagi sudah melengkapi berbagai level dan kebutuhan yang dilaksanakan. Jadi mau yang mana ya tergantung dalam bentuk perdagangan tadi. Nah, ini ada pengaruh adopsi di dalam EDI tadi. Nah, kita bisa melakukan penekanan kompetitif, ya ini bisa dikatakan lebih reaktif, atau dengan kekuatan latihan. Ini juga menunjukkan proaktif. Ada yang bentuknya di dalam internal, ini juga bisa dikatakan semacam proaktif. Kemudian support dari top manager itu juga menunjukkan sesuatu proaktif dan reaktif. Nah, jadi pengaruh-pengaruh dari adopsi dari EDI ini juga menunjukkan sesuatu reaktif dan proaktif, tergantung dari 4 komponen ini tadi. Ini bentuk bagannya ya di dalam pengaruh EDI adoption tadi. Ya, ini kompetitor, ini trade partner, ini semacam proses yang menunjukkan ke dalam electronic data interchange tadi. Nah, ini ada dalam sebuah sistem ya bagaimana dia melakukan proses interchange tadi. Oke. Manfaat EDI apa? Secara langsung dan tidak langsung.
Kalau secara langsung mengurangi error, mengurangi biaya, dan juga bisa meningkatkan efisiensi biaya operasional. Kalau tidak langsung apa pengaruhnya? Nah, mengurangi, meningkatnya kemampuan kita untuk berkompetensi, ya, kemudian pengaruh relasi dari trade partner, kemudian pengaruh dari layanan konsumen. Nah, ini secara tidak langsung, ya. Kalau dari manfaat ini secara direct dan indirect. Nah, tetapi saya pernah dengar sales, kebanyakan sales itu ya zaman sekarang masih juga dia ingin ketemu dengan kita karena membawa barang langsung atau bicara langsung itu gezahnya lebih bagus katanya. Dan sekalian menjaga silaturahmi. Sekalian juga melakukan ini SPJ, itu SPJ. Nah, kalau main online itu SPJ tidak jalan lagi. Nah, itu yang terjadi. Saya pernah ketemu sales yang besar itu datang ke Padang, itu yang terjadi ya. Nah, ini gambaran yang tadi, saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan. Ini nggak usah, karena kita sudah belajar ini, web yang berbasis HTML kan. Nah, masih ada sekali lagi kita belajar HTML. Nah, kemudian teknologi e-commerce itu di sini ditunjukkan dengan apa? Ada yang koneksi langsung dengan menggunakan dial-up private line connect. Ini sama dengan WiFi Anda di rumah, atau dengan istilah yang lainnya VAN. Ya, kita bisa menyewa langsung ke provider lewat Telkom atau sebangsanya, atau melalui Internet Communication Network. Nah, penyedia internet kan juga sudah banyak, bukan hanya Telkom. Ya, kalau di Padang Econet, apalagi Ibis, saya nggak hafal, sudah banyak kok yang datang ke saya. Ya, Icon Plus, Pak. Apa? Icon Plus. Ya, itu yang dari mana? Itu dari PLN ya. Kan PLN juga punya. Oke, jadi itu dia penyedia jaringan komunikasi internet gitu. Ya, ini kalau dulu ya perkembangan internet itu, ini sejarah internet. Ya, saya kira ini saya cut aja lah, sejarah internet nggak perlu dijelasin lagi. Nah, ini tahun berapa segala macam perlu sejarah internet. Web terminologi. Nah, ini kalau Anda sudah belajar TIK dengan saya dulu pernah saya jelaskan, ini jadi tugas Anda. Atau ini ada tugas Anda kemarin kalau nggak salah nggak? Yang 9 poin itu? Udah ini, Pak. Udah kan? Udah dikumpul, Pak. Ya berarti kan Anda sudah tahu itu. Ya, Iya, masalah internet. Dan perlu lagi saya kaji. Itulah gunanya dengan kemarin itu ada hubungannya dari satu bab ke bab lain. Nah, ini juga ini saya pesankan ya, nanti Anda kalau udah nulis skripsi, ada di dalam referensi buat URL. Nah, bagaimana buat URL itu sesuaikan yang ini. Dan kalau dalam referensi nanti ditambah tanggal aksesnya. Itu jangan lupa kalau Anda mendownload sebuah buku atau jurnal yang ada di dalam internet. Ya. Mendingin. Nah, ini yang URL yang ini kalau sempat ujian dengan saya akan nanya mana URL. Kebanyakan mahasiswa dalam ujian skripsi itu tidak nulis URL-nya, maka saya ini anggap salah. Anda kan ngambil dari suatu internet, iya Pak. Jadi tulis alamat ininya, walaupun sudah ada nama penulisnya. Nah, itu. Jadi kalau ini diklik misalnya, dia langsung menuju ke halaman jurnal yang tersebut, bukan ke covernya. Nah, itu yang saya maksud. Ya, tetapi ini ketentuan penulisan referensi di dalam penelitian dan segala macam itu selalu harus ada. Oke. Ini juga masalah internet, saya cut aja. Gambaran klien internet juga Anda perlu lagi. Ini masalah security internet juga Anda perlu masalah internet lagi. Halo. Nah, sekarang apa bedanya internet dengan intranet? Nah, kalau intranet, teknologi internet yang digunakan untuk internal komunikasi dan aplikasi. Jadi intranet yang berada di dalam kampus. Ya, itu contoh misalnya. Tapi juga bisa berperan sebagai berperan sebagai internet di kejauhan itu.
Ya. Nah, itu yang harus Anda pahami di dalam bentuknya. Nah, kemudian selain itu juga digunakan untuk banyak aplikasi bisnis yang diperlukan dalam bentuk komunikasi. Nah, jadi ini terbatas untuk area kampus misalnya atau area perusahaan, itu dikatakan dengan intranet. Ya. Nah, ini juga berjaga-jaga untuk masalah security dan keamanan. Oke. Bisnis apa yang bisa digunakan untuk internet? Saya kira nggak perlu saya jelaskan. Nah, sukses yang bisa Anda gunakan di internet. Nah, ini juga Anda perlu saya jelaskan. Karena Anda sudah belajar TIK dan kemudian topiknya komputer di bab 3 kemarin ya, kalau nggak salah. Oke. Selesai. Pas dengan orang azan. Oke. Kita stop dulu. Saya mau lanjut dengan prakteknya. Ya. Mulainya jam 8 ya. Apa ya? Si absen di Moodle jalan kan? Dan Pak, oke Pak. Iya Pak. Jadi jangan lupa tutup cadangan. Boleh istirahat dulu karena saya juga merekam hasil cerita tadi. Jam 8 masuk lagi ya. Link baru Pak. Ya. Link baru Pak. Linknya mungkin bisa ini nanti. Kalau nggak bisa nanti saya kirim lagi. Sudah salat. Oke, Pak. Oke. Oke Pak.